mimpi sebenarnya kita sadar, kesadaran kita masih ada tapi lemah. Dan ketika kita melakukan kama apapun ada kamanya, tapi lemah. Potensi kamanya lemah karena saat itu kita masih ada kesadarannya. Seperti itu. Ya, tapi lemah. Secara faktor mentalnya lemah sekali. Gitu. Nah, jadi kesadaran yang muncul di dalam mimpi ya itu akan menghasilkan kama juga, tapi lemah. Sepertinya sih ya Anda bilang ya meminta maaf aja, nggak usah ya. Salah satu cara untuk kita lebih tenang, kita bisa memaafkan atau meminta maaf atau memaafkan kepada siapapun. Artinya Anda bisa dengan bahasa Indonesia seperti ini. Saya meminta maaf kepada siapapun, ya kepada siapapun jika saya melakukan kesalahan di masa lalu, di masa sekarang, disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan jasmani, ya. Jadi saya mohon dimaafkan. Ya, terus juga Anda juga setelah minta maaf, Anda bisa saya juga akan memaafkan. Saya juga akan memaafkan siapapun yang telah melakukan kesalahan, baik disadari ataupun tidak disadari, disengaja ataupun tidak disengaja kepada saya di masa lalu ataupun di masa sekarang melalui pikiran, ucapan ataupun jasmani, saya memaafkannya. Jadi di sini juga bahasa penting ya, jangan saya akan memaafkannya. Kalau akan Anda belum memaafkan itu will be, itu masa depannya. Jadi saya memaafkannya gitu. Nah, itu akan bikin batin kita lebih tenang. Ya, psikologisnya akan terbantu. Ya, masalahnya kita tidak tahu, ya, baik disengaja atau tidak disengaja, kita melakukan kesalahan. Mungkin karena ketidaktahuan kita melakukan kesalahan. Kita anggap benar, tapi ya ternyata itu nggak benar. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika kita melakukan kesalahan dengan orang-orang yang kualitas batinnya lebih tinggi. Nah, itu akan menghambat kemajuan spiritual kita. Dan itu banyak cerita-cerita di dalam teks. Seseorang, ya ininya seorang biku sih. Ya, seorang biku uh, memandang rendah biku yang lain. Gitu ya. Mungkin mereka mendengar desas-desusnya atau beritanya bahwa biku tersebut sudah menjadi arahat, sudah terbebas dari kekotoran batin. Tapi tingkah lakunya nggak sesuai ekspektasi. Tingkah lakunya ya biasa saja gitu, nggak berubah. Ya, jadi biku-biku yang belum berpengalaman malah mencemooh masa arahat seperti itu gitu, masa begitu gitu, jadinya kan katanya sudah ini, katanya sudah itu gitu. Nah itu akhirnya eh, ketika biku itu tahu, dia bersimpati terhadap eh, orang tersebut, biku tersebut yang mengatakan misalnya ya mungkin karena karakternya dia ya, membuat orang salah menilai gitu. Akhirnya dia mengatakan eh, sekarang tahapan meditasi Anda sampai mana? Nah, dia katakan dia sudah sotapana seperti itu. Oh, kalau seperti itu lebih baik Anda nggak usah berlatih lagi saja gitu. Artinya ya sudah, Anda nggak usah latihan lagi, Anda nggak usah lanjut latihan. Nah, biku yang arahat ini mengingatkan seperti itu. Artinya latihan sekeras apapun, latihan sekeras apapun, Anda tuh nggak akan berhasil.
gitu. Anda nggak akan berhasil dalam dalam latihan Anda gitu. Karena kesalahan yang dibuat. Jadi nggak usah latihan. Nah, biku yang diingatkan oleh senior ini mengerti. Oh, ternyata memang saya apa namanya salah. Memang beliau ini sudah benar-benar seorang arahat. Artinya karena kasihan dengan saya, beliau memberikan peringatan seperti itu. Akhirnya biku ini, artinya biku yang junior ini meminta maaf sama sama seniornya yang sudah menjadi arahat. Nah itu apa namanya? Itu terjadi dan beberapa kisah juga diceritakan. Ya, artinya memang pentingnya juga kita untuk ya meminta maaf gitu. Istilahnya untuk lebih aman gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya orang yang itu misalnya sudah meninggal? Nah, ini juga dikatakan lagi ada petunjuknya. Kalau misalnya misal orang yang telah kita lakukan, misal kita punya kesalahan dengan orang tertentu yang sudah meninggal, nah, di bentuknya bagaimana? Kita memberikan penghormatan saja tempat di mana mungkin terakhir dia dikremasi atau dimakamkan. Nah, itu bentuk penghormatan. Jadi Bante, kalau nggak salah sih Bante Sariputa ya. Bante Sariputa dia sangat respect dengan Bante eh, Mahanama. Bante Mahanama itu kan gurunya beliau. Artinya Bante Sariputa mencapai pencerahan Sotapana dari Bante Mahanama. Oh, sorry, Asaji. Asaji, sorry. Ya. Dari Bante Asaji. Ya, ya Bante saat itu kan uh, namanya Bante Mogal, nah, Bante Sariputa Moggallana, uh, Bante lupa namanya. Bisa Sariputa, Upatissa ya, Upatissa ya. Jadi saat itu beliau melihat Bante Asaji yang dengan penampilan yang begitu agung dan mengatakan, Anda berguru dari siapa gitu kan? Lalu apa dhamma yang Anda dapat? Dan Bante Asaji memberikan ceramah singkat, artinya memberikan dhamma singkat. Nah, akhirnya tercerahkan. Nah, di situ Bantenya akhirnya respect. Nah, jadi setiap mau tidur, Bante Bante Sariputa akan menghormat di mana Bante Asaji itu ada, di gurunya ada. Itu pun bentuk penghormatan, ya. Seperti itu. Jadi di arah mana, dia ada di arah mana, beliau melakukan penghormatan seperti itu, sebagai respect. Nah, itu nah bentuk peminta maaf, memohon maaf pun bisa juga kita lakukan dengan cara demikian gitu ya. Terakhir di mana misalnya orang tersebut sudah dikremasi atau dimakamkan, kira-kira seperti itu. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini artinya ini ada petunjuk gitu di teks itu sendiri. Ya, karena sekali lagi ya lebih baik lah mau salah atau tidak salah kalau memang ini ya oke. Ya, meminta maaf atau memaafkan orang itu sesuatu yang luar biasa. Bisa iya, bisa enggak itu ya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi oke, ada formulanya seperti ini. Sebenarnya banyak permohonan maaf itu ya. Ada dalam yang Bantu tahu tradisi Thailand ya. Artinya mereka mengatakan Kayena waca citena pamadena maya katang acayang kamatame bante ruhipanya tatagata itu kepada Buddha. Kaina waca citena pamadena maya katang acayang kamata medama sanditika akalika. Itu kepada Dhamma. Kaina waca citena pamadena maya katang acayang kamata me sangga punya ketang anutara. Nah, itu kepada sangga. Nah, itu formula permohonan maaf juga. Ya, ada satu lagi, cuma Bante nggak hafal yang satunya. Bante lupa, sudah lama sekali dari uh,
Thailand juga. Terus ada lagi kalau yang tradisi Sri Lanka yang juga sering kita lakukan. Nah, ini kebanyakan orang eh, jadi tradisi kalau misalnya biku pun ya kita pun ketika mau ketemu biku senior baru datang ataupun mau pergi kita pun melakukan yang seperti itu yang okasa. Okasa wandami bante gitu kan. Mayang katang punyang samina anu moditabam samina katang punyang mayam databam sadu-sadu anu modami. Nah, di sini permohonan maafnya okasa duaratayina katang sabang acayang kamata mebante. Itu pun juga permohonan maaf. Nah, okasa duaratayina katang sabang acayang kamata mebante kamami kami tabang sadu okasa kamami bante. Ya, itu juga formula permohonan maaf. Ya, yang biasa kita lakukan gitu. Tinggal yang mau mana yang Anda pakai silakan. Ya, yang tadi Banti awal mau dikatakan juga itu bisa. Anda bisa cari teksnya mungkin rasanya ada deh. Yaitu yang teks yang kayena waca citena pamadena maya katang aca yang kamatame bante berwipanya tata tata.